Membahas tentang perlunya berhati-hati dalam mengelola keinginan kita sendiri, karena keinginan kita sering dimanfaatkan oleh setan sebagai pintu masuk untuk mempengaruhi pola pikir kita dengan tujuan lalu kita berperilaku yang menyimpang, sehingga dengan perilaku yang menyimpang itu kita bisa celaka baik di dunia maupun di akhirat. Kita juga sudah membahas bahwa setan adalah julukan untuk siapa saja, baik berupa jin maupun manusia, yang mengikuti jejak iblis, yang berkecenderungan menyombongkan diri dan membangkang terhadap Allah. Karena pembangkangan iblis, lalu iblis diusir dari surga. Lalu karena dia diusir dari surga, iblis ingin membalas dendam dengan cara mencelakakan semua keturunan Nabi Adam melalui perilaku yang menyimpang. Sehingga keturunan Nabi Adam, dia usahakan seluruhnya tidak akan bisa kembali ke kampung halaman mereka, yaitu di surga, tapi mereka diharapkan celaka semua di neraka. Nah, setelah kita membahas, Pak di-mute, Pak Ustadz. Oh ya, Pak Iriksa ke-mute, Pak. setelah memahami apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, saya pada hari ini mengajak membahas cara yang efektif untuk menghindari godaan setan. Ya. Sebenarnya godaan setan itu lemah karena setan itu tidak bisa memaksa-maksa. Setan hanya bisa merayu, menipu, dan sebagainya, tapi tidak bisa memaksa-maksa. Decision making, keputusannya itu tetap ada pada kita. Jadi sebenarnya setan itu pada posisi yang lemah, kita pada posisi yang kuat. Karena ajaan apapun oleh setan, kalau kita kekeh, kita kokoh dengan pendirian, maka kita tidak akan tergoda. Ya. Oleh karena itu Allah menyebut di surat An-Nisa, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, meskipun tipu daya setan itu lemah, tapi nyatanya banyak di antara manusia itu yang terkena tipunya. Oleh karena itu banyak di antara manusia itu yang menjadi sesat mengikuti ajakan setan. Allah menyebutkan di surat Yasin, insya Allah banyak di antara kita yang hafal, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Lalu Allah mempertanyakan, apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Artinya apa? Kalau kita itu betul-betul menggunakan akal kita dengan baik, maka kemungkinan kita terkecoh, mengikuti jejak setan atau ajakan setan itu kecil. Jadi banyak di antara manusia ini yang mengikuti ajakan setan karena tidak mau menggunakan akalnya. Oleh karena itu kita pelajari pesan-pesan Allah, bagaimana cara kita itu bisa leading atau tidak bisa diganggu oleh setan. Setan itu tidak akan berhenti menggoda kita, nggak akan berhenti. Tapi kita kalau waspada, maka insya Allah kita bisa selamat dari ajakan setan itu. Ya. Ajakan tetap jalan, tetapi kita tidak mengikuti. Ya. Kalau dikatakan bahwa tipu daya setan itu lemah, tapi banyak di antara manusia itu mengikuti ajakan mereka, itu bukan berarti kehebatan setan, tapi itu berarti keterlaluannya kita, kelemahan kita atau kelengahan kita. Oleh karena itu, kalau menanggulangi itu yang penting
kita membenahi diri. Bukan lalu kita mengharapkan setan itu jauh. Enggak, setan tidak akan mau jauh dari kita. Selalu datang. Ya, karena kita tidak bisa melihat setan yang jin itu, maka kita tidak merasakan itu. Tapi kalau diilustrasikan, misalnya gini, ada makanan, misalnya mangga yang sudah dikupas, lalu terus baunya itu semerbak, lalat akan datang. Terus lalat itu kita suruh pergi mereka sebentar, tapi nanti datang lagi, pergi, datang lagi. Begitu pula setan di sekitar kita, selalu dia berada di sekitar kita. Nanti ketika azan, kita mendengarkan azan, kita menjawab azan, kita berdoa, setan menjauh. Tapi habis itu mendekat lagi. Terus kita baca Quran, setan menjauh lagi. Tapi begitu kita lengah, mungkin masih membaca Quran, tapi kalau pikirannya malah kemana-mana, dia datang lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mencari cara yang efektif mengatasi godaan setan tadi. Untuk itu, kita perlu mempelajari ada beberapa cara yang teknis, ada yang tidak teknis. Saya akan kemukakan cara-cara yang teknis terlebih dahulu. Teknis itu bagaimana cara setan menggoda kita, misalnya melalui jalur apa. Nah, kita counter itu. Itu yang teknis. Nanti di bagian akhir saya akan mengajak strategi yang komprehensif. Ya, komprehensif ini sangat melibatkan pola pikir dan keyakinan dalam keimanan. Oleh karena itu, mari kita cari cara yang efektif untuk menghindari godaan setan atau mengatasi godaan setan dengan cara kita mempelajari terlebih dahulu cara-cara setan, terutama yang berupa jin, dalam mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian kita lakukan cara-cara teknis untuk menanggulanginya atau untuk mengcounternya. Misalnya begini, saya sebutkan masing-masing caranya setan menggoda, terus counternya apa. Pertama, setan itu menghalangi langkah-langkah kita menuju ke jalan Allah. Ini misalnya kita akan ke masjid, terus setan itu caranya menghalang-halangi kita. Bagaimana supaya kita tidak jadi jalan atau tidak jadi menuju ke masjid. Mungkin sudah jalan juga, bagaimana kalau dia berhenti kemudian pulang lagi. Nah, itu cara yang dikatakan oleh setan sendiri. Ya, setan sendiri menyebutkan itu di surat seperti dikutip oleh Allah di surat Al-A'raf surat 7 ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, karena engkau Allah telah menghukum saya atau membiarkan saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka ini anak cucu Adam, dari jalan engkau yang lurus. Jadi anak Adam ini diajari beriman supaya perilakunya itu menuju ke Allah. Jalan yang menuju ke Allah itu lurus. Maka jalan yang menuju Allah disebut as-siratal mustaqim. Nah, setan berjanji kepada Allah bahwa dia akan duduk-duduk di jalan yang akan dilalui oleh anak Adam menuju ke Allah, jalan yang lurus. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita jalan di suatu path, suatu jalanan begitu, mereka nongkrong-nongkrong di depan, misalnya ibaratnya dengan naruh batu yang besar sehingga kita tidak bisa lewat begitu. Nah, kalau strateginya setan itu menghalang-halangi kita di perjalanan kita, caranya gimana? Ya kita harus tetap gigih dengan bekerja keras, mengusahakan kita tetap jalan.
gigih dalam menempuh jalan menuju ke Allah itu namanya jihad. Ya. Jadi jihad itu tidak harus berarti perang. Jihad itu kerja keras untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu jihad. Perang itu hanya last resort, ya, langkah terakhir. Kalau kita mau melakukan ibadah atau melaksanakan keimanan kita, dihalang-halangi oleh orang, dan menghalang-halanginya itu dengan senjata yang mengancam membunuh kita rame-rame. Nah, terpaksa kita perang. Tapi kalau hanya dihalang-halangi dengan cara ditutup portal atau dengan cara-cara bikin peraturan ini yang dan itu, ya kita tembus saja. Ya. Jadi strateginya kita adalah seperti yang difirmankan oleh Allah surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, ya, berjihadlah kalau kita terjemahkan, dan bekerja keraslah dalam menempuh jalan Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu kalau perang ya menang, kalau dihalang-halangi ya kita bisa mengatasi, itu keberuntungan. Ya, jadi kalau kita sedang melaksanakan tugas, terus setan berada di depan kita, caranya gimana? Kita tetap jalan terus, jangan terus berhenti. Kalau berhenti mereka senang. Lebih senang lagi kalau terus kemudian kita berbalik mundur. Nah, caranya misalnya itu ibaratnya batu. Batu itu bisa kita singkirkan dari jalanan, terus kita jalan lagi. Kalau nggak bisa disingkirkan, ya kita lompati atau kita evade, ya, menghindari di sekitarnya, terus kita teruskan perjalanan. Nah, itu salah satu cara. Nah, ibarat yang konkret misalnya mau pergi ke masjid, kemudian ada COVID, lalu dihalang-halangi jangan pada kumpul di satu tempat dengan orang banyak. Itu tidak usah menghalang-halangi kita, tetap aja ke masjid. Nah, nanti kalau ketularan gimana? Ambil langkah-langkah untuk mengatasi kemungkinan ketularan, diputus. Caranya kita duduknya, berdirinya tidak terlalu berdekatan. Kita pakai masker, kita selalu bersih. Ya udah, kita bisa mengatasi, tetap aja jalan ke masjid. Tapi banyak di antara orang-orang itu yang kemudian itu sebagai alasan, aku punya alasan untuk tidak ke masjid. Itu cengeng. Ya. Memang sih untuk orang-orang yang sudah terlalu tua, sangat senior, atau mempunyai penyakit yang lain yang rawan terhadap COVID, itu di rumah saja, oke. Tapi untuk yang muda, yang sehat, itu tidak perlu menjadi halangan. Tetap aja jalani, karena ini memang salah satu cara setan menghendaki kita jangan ke masjid. Tapi tolong kalau saya mengatakan begini jangan ditafsirkan bahwa kalau begitu pemerintah daerah yang memberlakukan PSBB itu setan. Bukan. Itu mereka kan hanya memberi peringatan lalu cara-cara yang ditempuh begini, ya. Jadi jangan lalu terus menganggap bahwa kalau begitu tuh gubernur ini setan. Enggak, tidak begitu, ya. Lalu coba cara setan yang lain. Setan itu selalu berada di sekitar kita untuk mempengaruhi supaya kita tidak bersyukur kepada Allah. Firman Allah di surat 7 ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim." Ini firman Allah mengutip kata setan, ya. Mengutip kata setan.
thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan mendatangi mereka anak Adam di depannya, di belakangnya, di kanannya, dan di kirinya. Jadi setan itu selalu berada di sekitar kita. Di sekitar kita itu bisa 1, bisa 2, bisa 10, tergantung. Kalau misalnya 1, ya dia akan, kalau tidak bisa dari kanan, dia mau coba dari kiri. Kalau nggak bisa dari depan, kalau bisa dari belakang, dan sebagainya. Tapi ada orang yang dikerubuti oleh setan banyak. Siapa yang dikerubuti setan? Ya orang yang rawan, yang gampang ditipu, itu akan dikerumuni setan banyak. Siapa itu yang gampang ditipu? Ya misalnya orang yang suka mengumbar hawa nafsu. Orang suka mengumbar hawa nafsu itu gampang sekali ditipu. Orang yang tidak mau zikir, tidak mau mengingat Allah, tidak mau menyebut-nyebut asma Allah. Wah, itu dia lalu cenderung lupa kepada Allah. Lalu setan pada ngerubutin. Nah, jadi kalau kita ingin memperkecil pengaruh setan, caranya itu kita banyak zikir kepada Allah, kita jangan mengumbar nafsu dan sebagainya. Terus nanti targetnya kan supaya tidak bersyukur. Misalnya gini, kita mendapatkan rezeki, kemudian kita bisa membeli mobil. Mohon maaf, saya ini kalau ngasih contoh seringkali materi ya. Kalau saya memberi contoh materi itu maksud saya apa yang kita bahas itu keimanan itu kan abstrak. Supaya mudah menggambarkan yang abstrak itu, saya pakai jembatan yang sifatnya materi, nanti baru kita bawa ke yang rohani. Ya. Nah, misalnya kita mendapatkan rezeki, kemudian kita bisa membeli mobil Civic baru, misalnya Honda Civic baru. Terus kita melihat ada teman parkir di sebelah kita, Honda yang lebih gede, Accord, nah, itu kan lebih mahal, atau Mercy baru. Terus setan mempengaruhi kita. Kamu mobilmu kayak ginian, yang gitu dong. Terus dia merasa bahwa wah, kalah aku, duitku tidak sebanyak itu. Lalu akhirnya dia tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur. Ini karena setan dia ada di kiri kanan, ditunjukin, itu lihat tuh, itu lihat tuh. Ya, misalnya lagi dapat bonus. Ini kalau nggak salah dulu pernah saya singgung. Dapat bonus. Nah, bonus itu seringkali perusahaan yang berusaha fair itu berdasarkan merit. Bagaimana performance-nya orang itu dan sebagainya. Lalu terus dinilai. Lalu karyawan itu ada yang menerima bonus 25% dari gaji, ada yang 100% dari gaji, ada 200% dari gaji. Misalnya saya mendapatkan bonus 50%. Terus saya menerima, alhamdulillah, aku dapat duit tambahan 50% gaji. Tapi kemudian ngobrol, ada teman dapat 200% gaji. Lalu terus dia melihat, loh kok bisa? Padahal aku lebih rajin dari dia. Kok bisa begitu? Nah, dia lupa bahwa dia sudah dapat 50% itu adalah suatu kelebihan. Tapi karena diojok-ojoki setan begitu, di sekitarnya, lalu perhatiannya lebih kepada orang itu. Lalu terus dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah tidak bersyukur, setan senang sekali. Ya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang bagus-bagus yang telah kami berikan kepadamu. Jadi disebutkan rezeki yang bagus. Rezeki yang bagus itu apa? Ya yang halal, yang tidak mencuri, yang tidak mengandung bahan-bahan haram, misalnya mengandung babi, ya itu tidak halal, itu tidak thayyib.
Nah, terus kalau menggunakan mau belanja, duit yang kita pakai mesti yang thayyibat, yang bagus, kita peroleh dengan cara yang benar, yang halal. Nah, terus waskurulillah, kita berterima kasih kepada Allah. Seberapapun yang kita terima itu kita syukuri. Kalau kita bersyukur, setan tidak akan bisa mengganggu. Terus, jadi kita counter. Ada strategi lagi oleh setan. Setan menganjurkan kita agar kita itu mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Jadi kita bekerja cari yang halal, tapi ada yang haram kita tampung. Begitu pula dalam hal seks. Ada yang halal punya istri, tapi kemudian mencari yang lain yang tidak halal. Ini saya ingat pada waktu muda saya dengan teman-teman tetangga begitu, terus dia melihat ada orang yang lewat, wah itu bandot tua, omongannya kasar memang. Kok begitu? Iya, kelihatannya kalau di kampung aja alim, tapi dia itu langganan di sana. Dalam hati saya, kok dia tahu kalau itu langganan? Berarti dia sendiri, teman saya juga langganan ke sana, gitu kan? Oke, saya tidak menekankan pada individu secara pribadi itu ya, tapi bahwa setan itu berusaha mempengaruhi, misalnya berusaha untuk menjaga kerukunan istri dan anak, tapi kemudian ketika misalnya istrinya hamil atau bagaimana dan sebagainya, terus mencari yang lain. Nah, kalau yang lain kan menjadi tidak halal. Nah, itu salah satu strategi syaitan, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kamu dengan mereka, dengan manusia anak cucu Adam, pada harta dan anak-anaknya. Jadi makannya campur antara yang halal dan yang haram, dan ketika menyalurkan birahinya juga campurkan yang halal dan haram. Terus ya dia berusaha mempertahankan hubungan istri dan anak-anaknya. Saya kadang dengar dari teman, kalau misalnya teman saya perempuan diledekin oleh teman-temannya, gimana suamimu begini gitu. Terus istrinya ngomong, pokoknya kalau dia di rumah itu suamiku, kalau dia di luar itu terserah. Ini bukan sikap yang pas ya. Jadi kita hindari tercampur aduknya yang halal dan yang haram, terutama dalam hal makan dan wanita. Dan ini dua itu rawan. Makan itu simbolnya kan uang, terus wanita. Titik lemah manusia itu seringkali ada di dua itu, harta dan uang, harta dan wanita. Jadi cara menanggulannya seperti itu. Kalau dalam hal hubungan birahi itu kita bisa ngutip di surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu cara yang buruk, cara penyaluran yang buruk. Saya ambil kata-kata Allah ini, wala taqrabuz zina. Kamu jangan mendekati zina. Jadi Allah tidak mengatakan kamu jangan berzina, tapi Allah memilih kata-kata jangan mendekati zina. Itulah kita bisa memahami bahwa sebenarnya intinya itu yang dilarang itu zina. Tapi kamu jangan deket-deket. Nah, jangan deket-deket itu, lalu misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian itu jangan buka-buka sehingga merangsang orang lain untuk terdorong
nafsu birahinya. Terus misalnya lagi, jangan berduaan laki dan perempuan yang bukan suami istri, yang tidak ada hubungan mahram, berduaan saja di dalam satu ruangan tertutup. Nah, itu riskan. Ini karena itu mendekati. Terus misalnya lagi, ketika berbicara itu coba wanita itu bicaranya jangan menunjukkan terlalu lemah atau terlalu sopan. Malah anjurannya itu kepada laki-laki yang bukan suaminya, jangan terlalu merendah. Nanti dikirain dia orang yang nurut, yang mau. Jadi perlu sikap yang tegas. Ya. Jadi kita lalu bisa memahami, kita diberi aturan oleh Allah, larangan-larangan ya terhadap pekerjaan atau perbuatan yang makin mendekati ke zina, antara lain menutup aurat, antara lain mata jangan terlalu lama melihat wanita lain, misalnya begitu. Itu supaya tidak terperangkap, karena kalau dorongan semacam itu, kalau kita itu belum ada nafsu, mohon maaf ini laki-laki biasanya, kalau belum ada nafsu itu nggak apa-apa. Tapi kalau nafsu sudah muncul, itu direm sulit, ya, direm sulit. Oleh karena itu jangan sampai nafsu itu muncul. Kalau nafsu itu belum muncul atau tidak muncul, kan tidak perlu direm. Ya. Lagi, strateginya setan itu menanamkan rasa kurang. Jadi kita tuh ditanamkan di pikiran kita tuh kurang. Misalnya gajinya misalnya 5 juta sebulan, terus dinaikkan menjadi 7 juta. Pertama-tama seneng, nanti setelah 2-3 bulan, wah kurang nih, meskipun sudah naik 2 juta, tapi ternyata kurang. Terus kasih 10, kurang lagi. Jadi setan itu, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Nah, itu caranya macam-macam. Misalnya asalnya penghasilannya 5 juta, cukup ya, pas-pasan tapi cukup. Ketika naik menjadi 7 juta, gaya hidupnya berubah. Karena gaya hidupnya berubah, spendingnya lalu naik. Akhirnya antara income dan spendingnya menjadi tidak seimbang lagi. Spendingnya terlalu besar, lalu muncul rasa kurang dan sebagainya. Jadi pokoknya setan itu selalu menanamkan kurang. Maka cara menanggulanginya gimana? Jangan pernah iri terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dan tanamkan pada diri sendiri puas terhadap pembagian Allah. Jadi kalau ada orang lain yang mempunyai kelebihan, kita jangan terlalu berlama-lama memandang kelebihan itu. Allah memberi nasihatnya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Kami berikan sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka. Dan karunia dari Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini ada dua unsur. Harta kekayaan itu kan materi, fisik. Lalu Allah menjanjikan bahwa rezeki yang dari Allah itu materi. Tapi rezeki dari Allah itu tidak hanya materi, tapi juga yang non materi. Misalnya kesehatan, ya. Kesehatan itu non materi, tapi itu rezeki juga. Nah, terus apalagi ketentraman hidup. Ketentraman hidup itu mahal kalau kita uangkan. Orang yang hidupnya tentram itu biasanya tidak dekat dengan penyakit. Imun
keimunan orang itu menjadi lebih besar daripada orang yang hidupnya selalu stres. Nah, orang yang menerima apapun yang ada di depannya setelah berusaha, tentunya setelah berusaha, udah dapatnya ini, udah diterima saja, disyukuri, itu hatinya akan tentram, dan rizkinya Allah itu lebih bagus dan lebih kekal, karena rizkinya masih terus berlanjut sampai di akhirat, nanti akan mendapatkan surga. Lagi, strategi setan. Setan itu suka menakut-nakuti. Tapi setan kalau menakut-nakuti itu seringkali yang tidak realistis. Sehingga muncul kegelisahan yang tidak perlu. Kegelisahan atau takut yang tidak perlu. Itu contoh yang paling gampang itu seperti fobia. Fobia itu ketakutan yang nggak perlu. Nah, tapi setan itu suka nakut-nakuti. Misalnya lagi yang ketakutan yang tidak perlu itu ketakutan yang ditimbulkan dari stereotyping. Stereotyping misalnya, itu kalau orang suku itu biasanya begini, lalu terus begitu ketemu orang kelompok itu lalu takut begitu. Jadi stereotyping itu seringkali menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, karena itu seringkali menggeneralisasi perilaku sebagian orang kepada semuanya. Ya, contoh yang gampang yang saya tahu misalnya di Jogja, itu orang-orang yang punya kamar untuk dikoskan, ada beberapa orang yang pokoknya kalau yang minta kos orang suku A, misalnya saya tidak sebut sukunya ya, namanya suku A, tidak akan diterima. Kenapa? Mereka seringkali nggak bayar. Gitu. Nah, ya itu kelakuan beberapa orang saja atau 1-2 orang, lalu terus dianggap pokoknya kalau suku itu seringkali ngemplang tidak bayar, lalu terus tidak mau terima. Itu sebenarnya kan tidak perlu, mesti diverifikasi dulu. Nah, cara menanggulanginya gimana? Kita takut hanya kepada satu saja, yaitu Allah. Kalau takut hanya kepada Allah, insya Allah itu lebih realistis. Karena kalau kita takut kepada Allah, kita memahami mekanisme sunnatullah. Hukum alam itu yang menciptakan itu Allah. Kalau kita sudah pelajari hukum alam yang berlaku, termasuk hukum alam itu hukum yang berlaku hubungan antar manusia. Ya. Karena di dalam alam raya ini tidak hanya materi, tapi ada roh. Roh kita itu manusia, ada di alam. Berarti kalau kita mempelajari sunnatullah, termasuk sunnatullah yang menjadi kebiasaan atau karakter atau pola perilaku jiwa kita. Maka mempelajari ilmu jiwa itu sebenarnya juga mempelajari sunnatullah. Gitu. Nah, jangan takut kepada siapapun, takut hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, Allah dalam hal ini, jika kamu betul-betul beriman. Misalnya tadi dalam hal kefakiran, wah, duit kalau tinggal sedikit, wah ini aku hanya bisa hidup 2 minggu nih. Aku nggak tahu dah setelah 2 minggu ini aku mau makan apa. Jadi saya pernah mendengar omongan teman begitu, bahwa bukan 2 minggu, dia bilang gini, waktu itu bulan sekitar September. Ini aku bulan September sampai November oke lah, aku ada yang dikonsumsi untuk bayar apa-apa cukup. Tapi berikutnya saya nggak tahu bagaimana aku hidup. Jadi dia menganggap kehidupan itu bergantung pada duit, tidak bergantung pada Allah. Ya, saya tidak ngajari untuk diam saja kemudian tapi tenang, enggak. Kita berusaha sambil mempercayakan kepada Allah. Nah, berusaha terus mempercayakan kepada Allah, itu bertawakal. Yang penting usaha. Kan sekarang September. Kalau kamu bilang untuk bulan Desember aku nggak tahu, masih ada berapa bulan.
Bisa saja dalam 1-2 bulan yang akan datang melamar pekerjaan di sana sini, kemudian ada yang diterima. Jadi jangan ngasih judgement bahwa wah Desember mati aku. Ya bisa. Hidup itu tidak bergantung pada uang, tapi pada Allah. Oleh karena itu kita takut hanya kepada Allah saja. Lagi, setan itu mendorong bermusuhan. Allah mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu menghendaki untuk menanamkan rasa permusuhan dan kebencian melalui minuman keras dan judi. Ini salah satu cara aja melalui minuman keras dan judi. Sebenarnya di berbagai bidang mereka selalu menanamkan permusuhan dan kebencian. Nah, terus cara penanggulangannya gimana? Counter. Allah berfirman di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Semua orang mukmin itu bersaudara. Maka berdamailah kamu di antara saudara-saudaramu dan damaikanlah saudara-saudaramu. Jadi kita damai, kita berusaha, kita sendiri damai pada diri sendiri, kita damai terhadap orang lain, dan kalau ada orang lain yang konflik, kita damaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu disayangi oleh Allah. Jadi kita selalu counter, lakukan kebalikan dari yang dianjurkan oleh setan. Nah, maka kalau kita pelajari Al-Quran, mesti ada itu, oh setan strateginya begini. Nah, terus Allah ngasih pelajaran, lakukan ini. Cuma seringkali ayatnya itu tidak berdampingan. Kalau seperti saya ini kan, coba saya dampingkan nih. Setan strateginya ini, saya ambilkan ayat yang mengcounter itu. Kalau kita lakukan, udah nggak bisa itu. Ya, salah satu cara adalah kita berdamai dengan orang lain dan mendamaikan. Yang berkaitan itu, yang relevan dengan itu, maafkan orang lain. Meskipun kita dalam keadaan marah. Jadi orang mukmin yang baik adalah orang yang pemaaf. Allah memuji orang-orang yang beriman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka sedang marah, mereka memberi maaf. Coba, memberi maafnya itu justru ketika marah. Padahal kita biasanya itu tidak memaafkan karena kita marah. Nanti ketika marah kita reda, baru kita memaafkan. Justru orang Islam yang baik itu yang bisa memaafkan pada saat dalam keadaan marah. Nah, ini kan seringkali orang sangat egois. Kalau egois, ada orang lain berperilaku tidak sesuai dengan selera kita marah. Atau orang itu berperilaku yang kita menduga bisa merugikan kita, lalu terus kita marah. Orang itu berperilaku itu kan pola pikirnya bermacam-macam. Ada kemungkinan misalnya dia itu belum bisa kepada anak buah misalnya suruh mengerjakan sesuatu tugas, terus salah, lalu terus oleh bosnya dimarahi habis-habis. Terus kadang-kadang saya bertanya kepada orang yang semacam itu, kamu pernah nggak ngajari anak buahmu atau ngajari dia bagaimana prosedurnya untuk melakukan tugas itu? Belum sih. Kalau belum kok kamu marah? Itu ya salah kamu, yang kamu tidak memberi petunjuk. Jadi kadang-kadang karena egonya itu, karena kesalahan dilakukan oleh orang lain sehingga merugikan, terus marah-marah. Padahal berasal dari diri sendiri. Kan dia anak buah, dia melakukan apa yang diberi petunjuk gitu. Ya. Misalnya lagi untuk menghindari permusuhan, kita mesti berusaha bertutur kata yang baik. Allah memberi anjurannya gini di surat Al-Isra, surat 17 ayat 53. Saya tidak cantumkan di PowerPoint-nya Bu Reni itu. Surat 17 ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna asyaitana yanzaghu bainahum. Inna asyaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka bertutur kata dengan kata-kata yang paling baik.
No, coba kata-kata yang dipilih oleh Allah itu ahsan. Ahsan itu paling baik, bukan hasan. Hasan itu baik. Jadi ketika kita bertutur kata, kita dianjurkan memilih kosakata yang paling baik. Intonasi kita, pilih intonasi yang paling baik. Dan dalam hal hubungan antar manusia, seringkali intonasi itu lebih penting daripada kata-kata. Ya. Seringkali lebih penting. Karena apa? Di dalam intonasi itulah ada muatan emosi. Apakah kita marah atau kita sedang benci dan sebagainya, itu bisa dibaca di intonasi. Kata-katanya bisa sama. Tapi kalau intonasinya beda, maka muatan emosinya beda. Saya teruskan. Karena ini jamnya sudah mendekati dan saya ingin yang terakhir itu yang general tadi. Kalau setan menganjurkan kita kepada kesombongan, karena setan itu kan sombong, maka menganjurkan orang lain sombong. Seperti kata firman Allah di surat 848, wa zayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Setan itu menghiasi perilaku kita, lalu terus mengatakan, kamu nih hebat, nggak ada orang yang sehebat kamu. Kalau dalam perang ya pasti kamu menang. Kalau dalam kompetisi pasti kamu menang dan sebagainya. Ini banyak setan manjuri semacam itu. Misalnya gini, ada dua orang berselisih, si A dan si B. Si A ini jahat. Kemudian dia merasa punya duit banyak. Lalu dia melakukan langkah-langkah yang sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kita. Tapi hukum kita itu kan banyak loopholes, banyak lubang-lubang yang bisa diakali sehingga bisa berbalik. Nah, terus kalau misalnya mau protes, silakan nggak mau protes. Mau ke pengadilan, ayo. Mau ke pengadilan, ayo. Caranya bilang, ayo. Mentang-mentang dia itu kaya dan lawannya ini tidak kaya. Kamu punya duit berapa sih? Pasti kalah di pengadilan. Karena seringkali, mohon maaf ini, seringkali kasus di pengadilan itu yang menang itu adalah yang duitnya banyak. Entah caranya bagaimana. Ya kita bisa lihat, dulu tuh kasus-kasus, kalau ada kasus antara pemerintah atau BUMN dan swasta, biasanya yang menang itu pemerintah atau BUMN. Tapi kemudian belakangan, itu pemerintah selalu kalah itu. Jadi kasus-kasus di KPPU misalnya, itu pemerintah, Masya Allah, ini pemerintah kok bisa jadi kalah terus nih, gimana ini? Karena secara politik, posisi pemerintah saat itu ya, bukan sekarang. Posisi pemerintah saat itu lemah sekali, sedangkan si swastanya ini duitnya banyak, lalu selalu menang. Ya, cara menanggulanginya gimana? Jangan sombong. Dimulai dari ketika berjalan. Ya. Di surat Luqman Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kamu jangan memalingkan mukamu terhadap orang lain dan jangan berperilaku congkak angkuh ketika kamu berjalan di muka bumi. Jadi, ini kan jangan sombong. Ditambahi lagi. Jadi ini rangkap-rangkap ini wanti-wanti Allah. Satu, jangan memalingkan muka terhadap orang lain. Memalingkan muka itu dikasih sombong. Terus wala tamshi fil ardi maraha, kamu jangan angkuh ketika berjalan. Ditambah lagi di penutup ayat ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini sombong itu ada kalanya ada dua cara orang menyombongkan diri. Yang satu misalnya saya sombong, saya mengangkat diri saya sendiri. Aku ini hebat, aku ini paling pintar, aku paling kaya, aku paling berpengaruh. Itu satu cara. Ada cara yang satu lagi, orang lain saya anggap rendah. Goblok kamu, wah dasar. Nah, itu
merendahkan orang lain. Dua-duanya itu dilarang oleh Allah. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah setan itu susah menggoda kita. Nah, saya akan menutup atau membingkis ini dengan cara-cara yang sifatnya komprehensif, karena ini lebih banyak berdasarkan pola pikir, keimanan yang kemudian diimplementasikan di dalam perilaku sehari-hari. Jadi ini lebih komprehensif, karena mulai dari pola pikir sampai ke perilaku. Kalau ini dilakukan, ada beberapa langkah. Kalau ini dilakukan, setan dijamin tidak akan bisa. Satu misalnya, menurut pengakuan setan sendiri, setan tidak bisa menggoda orang yang ketika beribadah itu murni hanya untuk Allah. Begitu ada orang yang beribadah murni karena Allah, tidak kepentingan sendiri, itu susah digoda. Nah, ini di surat Al-15 ayat 39 sampai 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum siratakal la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minkumul mukhlasin. Tuhan, karena aku sudah terlanjur sesat begini, aku akan menghiasi mereka, membuat senang kepada yang pelanggaran itu, dan kami akan sesatkan mereka semua, ajma'in, semua. Terus dia bilang kecuali hamba-hambamu yang murni, yang memurnikan niat dalam beribadah hanya untukmu. Istilahnya mukhlasin. Ya. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin itu orang yang berusaha ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan niat. Kalau mukhlasin itu sudah direcognize, sudah diakui oleh Allah, kamu berhasil. Nah, kamu berhasil. Nah, untuk tataran kita berusaha untuk mukhlisin, berusaha. Mudah-mudahan nanti Allah mengakui kita. Kalau sudah diakui, menjadi mukhlasin. Jadi, yang setan tidak bisa menggoda itu orang yang betul-betul berusaha untuk memurnikan niat dan oleh Allah diakui. Itu tidak akan bisa. Ini pengakuan setan. Ya. Ada yang firman Allah. Kalau tadi setan, aku tidak bisa menggoda orang yang mukhlasin. Sekarang kalau Allah gini, kita baca di surat 16 ayat 99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan atau tidak mempunyai kemampuan untuk menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi beriman yang baik dan bertawakal itu dijamin oleh Allah tidak akan bisa. Kalau masih bisa berarti kurang. Ya. Jadi misalnya kalau tidak bertawakal, bekerja tapi kemudian tidak tawakal, wah nanti kalau gagal gimana? Wah, itu terus setan masuk. Nah, kalau gagal beneran nanti oleh setan dianjuri atau dibisikin, oh, itu gara-gara si A itu tuh yang menyebabkan kamu tidak diterima atau kamu gagal. Terus jadi permusuhan. Ya. Terus kita juga dianjurkan oleh Allah memohon. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Logikanya gimana? Begini, setan terutama yang berupa jin, kita tidak bisa melihat. Karena kalau kita tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa menghadapi setan itu secara frontal. Kita mau bersiasat begini, mereka bisa ngeles. Bahkan kalau kita mau pukul begini, mereka menghindar, gerakan mereka itu cepat. Jadi nggak bisa. Nah, dan metode mereka, cara mereka itu sangat banyak, sehingga kalau kita kuat di satu sisi, kita lemah di sisi lain. Setan bisa mengambil itu. Maka cara yang paling baik adalah kita berlindung kepada Allah. Jangan
mencoba langsung berhadapan dengan setan dengan bermusuhan misalnya, maksud saya itu, setan sini muncul, aku tempeleng kamu. Coba begitu kita bilang, setan muncul, aku tempeleng kamu. Itu kan sikap satu sombong. Dia merasa hebat, bisa mengalahkan setan. Nah, begitu dia sombong, setannya tepuk tangan, ore, kamu sudah sombong, kamu sudah jadi setan. Ya. Terus, kalau dia sombong semacam itu, dia sendiri sudah jadi setan, dan kemudian kita tidak rendah hati, ya. Kita menjadi tidak rendah hati karena setan itu sombong, maka cara yang paling bagus adalah kita rendah hati, kita minta perlindungan kepada Allah. Saya suka memberi ilustrasi begini. Kalau ada anak yang baru belajar berjalan atau belajar lari, terus sore-sore kita ajak jalan-jalan di depan rumah. Kemudian anak itu kan berusaha untuk mencoba berjalan sendiri, ya. Berjalan 2-3 langkah, terus balik lagi dengan senang hati bahwa aku bisa jalan. Nah, coba kalau anak itu lagi berjalan begitu, terus ada anjing. Apakah anak itu menghadapi sendiri atau tidak? Dia tidak akan menghadapi sendiri karena dia tahu bahwa dia tidak sanggup. Maka caranya berbalik aja menuju kepada ibunya atau bapaknya. Mama, anjing. Maksudnya, mama dong yang mengusir anjing itu. Jadi, ini ibaratnya kalau ada setan yang menggoda, itu seperti anak kecil menghadapi anjing, nggak usah kita hadapi sendiri, tapi kita minta perlindungan kepada Allah. Allah itu setan itu, lindungilah saya dari dia, usirlah dia. Biar nanti yang mengusir Allah sendiri. Ya. Karena kita tidak bisa melihat mereka, maka Allah yang bisa mengusirnya. Dan tadi ada yang saya sebutkan kata-kata setan, kan dia menggodanya dari depan, dari belakang, kanan, dan kiri. Setan tidak menyebut di atas, tidak menyebut di bawah. Itu artinya apa? Kalau orang itu selalu berkomunikasi dengan Allah ke atas, setan nggak sanggup. Terus kalau ke bawah, kalau orang itu rendah hati, dia ke bawah, setan juga tidak sanggup. Jadi kita kalau mau lepas dari atau bisa mengatasi godaan setan, ke atas dan ke bawah. Ke bawah kita rendah hati, ke atas kita selalu mohon perlindungan kepada Allah, biar Allah yang mengatasinya. Nah, supaya bisa begitu, maka caranya gimana? Selalu ingat kepada Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu kita pegang terus. Ya, firman Allah di surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu ketika didatangi oleh sekelompok setan mengganggu mereka lalu ingat kepada Allah. Begitu ingat kepada Allah, mereka menjadi waspada. Ya, mereka menjadi waspada. Jadi kalau selalu ingat kepada Allah, waspada. Dan ada ini teknis, tapi penalarannya saya tidak bisa menguraikannya, karena ini kata Rasulullah begini, jangan kalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu apa? Kuburan itu tempat yang sepi, yang setan itu suka ada di situ. Terus Rasul mengatakan bahwa setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah, maka setan itu akan pergi lari dari rumah itu. Nah, ini ada cerita seorang asal Kanada yang asalnya itu ateis, kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mempelajari hadis ini,
Terus suatu saat dia berkunjung ke rumah ibunya. Ibunya mengeluh bahwa suka ada ghost, ya, ada penampakan di sana sini, kadang-kadang di atas lemari dan sebagainya. Terus si ibunya bilang, aku sudah bacain rosario, tapi nggak mau lari juga, nggak mau pergi, selalu goda. Nah anaknya ini yang sudah Islam, lalu oh ya dah, aku mau baca ini. Terus dia baca surat Al-Baqarah, itu kira-kira dua setengah juz. Baca mulai dari awal sampai akhir, kemudian dia harus pergi meninggalkan ibunya lagi. Bu, maaf, saya mau pamit karena saya harus mengejar ini dan lalu jadi dia di rumah itu hanya baca surat Al-Baqarah terus pergi lagi. Terus lain hari ketika dia berkunjung ke ibunya, dia bilang, kamu jangan bilang sama bapakmu ya, aku mau masuk Islam. Loh kok begitu bu? Iya, ternyata kamu ampuh yang kamu baca. Kamu baca apa itu? Aku sudah bacakan ini kok hantunya itu nggak pergi. Tapi kamu datang sebentar, kamu bacakan sampai sekarang nggak ada lagi. Berarti itu memang lebih efektif. Aku mau masuk Islam. Nah, itu ada cerita semacam itu. Itu dari orang yang tadinya ateis, dia kuliahnya di Kanada, jurusan ateism. Gitu. Terus kemudian dia masuk Islam, lalu cerita semacam itu. Ya, ringkasnya pagi ini kita bahas bahwa sebenarnya tipu daya setan itu sangat lemah. Tapi nyatanya banyak manusia yang tergoda. Ada beberapa cara teknis untuk menghindari godaan setan, yaitu kita pelajari cara setan itu bagaimana, lalu kita counter. Kita berperilaku yang bertentangan dengan cara yang dimasuki oleh setan, yaitu kita mesti rajin bersyukur, kita mesti bekerja keras, jangan malas, lalu kita jangan suka iri pada orang lain, kita takut hanya kepada Allah, dan kita selalu rendah hati. Terus cara yang sifatnya menyeluruh dan komprehensif, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita murnikan apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Terus kalau kita mengusahakan sesuatu, jangan lupa kita mesti serahkan hasilnya kepada Allah, yang berarti tawakal. Terus kita mohon perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang mampu mengusir setan. Dan oleh karena itu kita selalu zikir, ingat kepada Allah. Dan untuk kasus-kasus tertentu, kalau kita digoda, kita rajin baca surat Al-Baqarah. Terima kasih.